Berebut kursi menteri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam, Mas Andi. Kemudian ada Mas Wiyadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Mas Wiyadi. Kemudian ada juru bicara PKS, Pipin Sopian. Malam. Assalamualaikum. Pipin. Malam. Dan ada pemikir kebinekaan Sukidi. Malam, Mas. Malam. Melalui sambungan Zoom ada Saiful Huda, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa. Malam, Mas Huda. Oke, Mas Huda. Saya mulai diskusi dari Mas Wiyadi. Mas Wiyadi, betulkah kemudian Pak Prabowo memang punya keinginan untuk merangkul semua partai politik masuk dalam pemerintahan? Jadi begini, yang dimaksud Pak Prabowo itu adalah merangkul semua elemen dan semua anak bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Nah, elemen itu kan bisa saja dari berbagai macam partai. Artinya kapabilitas dan kemampuan daripada anak-anak bangsa untuk kita yang dipunyai untuk sama-sama membangun negara ini. Ini adalah platform awalnya Pak Prabowo seperti itu. Bahwa menginginkan adanya semua terlibat anak bangsa ini untuk membangun. Artinya semua partai politik, elit-elit partai politik akan masuk dalam pemerintahan? Ya, permasalahannya kita bicara mengenai masalah masuk dalam pemerintahan. Ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan partai-partai politik yang lain. Karena tentunya setelah kontestasi Pilpres ini, masing-masing kita menghargai semua daripada masing-masing partai, bahwa apakah mereka itu dengan berkomunikasi dengan kita, apakah ikut membangun dalam bentuk yang lain, ataukah bersama-sama dengan kita dalam suatu pemerintahan. Ini masih dalam tahap yang kita harus sampaikan pada saat ini, tetap masih ada pembicaraan-pembicaraan ke depannya. Tapi keinginannya memang mengajak semua partai politik tanpa kecuali masuk dalam pemerintahan. Ya, itu adalah salah satu memang keinginan Pak Prabowo, bahwa semuanya setelah kontestasi presiden ini selesai, kita saatnya untuk membangun. Artinya bersama-sama kita membangun. Oke, setelah Nasdem dan PKB, kemudian kapan bertemu dengan PDIP dan PKS? Ya, ini pertemuan-pertemuan itu tetap komunikasi tetap dijalankan di level-level pimpinan partai dalam komunikasi untuk bagaimana memberikan satu pengertian terhadap visi dan misi, satu visi dan misi. Tetapi kita melihat bahwa masing-masing mempunyai batasan-batasan. Jadi misalnya yang belum komunikasi yang belum dengan Pak Prabowo langsung itu adalah PDI Perjuangan menunggu daripada Bumega? Rakernas. Rakernas. Ya kan, Rakernas. Dari PKS juga masih menunggu dari Dewan Suro, kan begitu itu. Oke. Tetapi komunikasi tetap terjalin dengan pimpinan-pimpinan. Tapi safari politik itu memang ditujukan untuk merangkul semua kekuatan politik dalam satu barisan di pemerintahan. Saya kira merangkul dalam pengertian kita ini bersama-sama membangun, ya, merangkul bersama-sama membangun. Artinya begitu kan. Nah, membangun dalam merangkul membangun ini kan perlu ada sesuatu hal yang memang persamaan dalam visi dan misi dulu. Nah, inikah memang pada saat ini ada visi dan misi kita untuk membangun bangsa dan negara kan harus disamakan dulu. Oke. Baru kita bicara mengenai masalah lebih lanjut apa langkah berikutnya. Oke, baik. Kalau Mas Andi kalau tadi AHY bilang bahwa tak ingin koalisi besar itu keropos. Artinya memang ini sikap sedikit resisten gitu agar tidak terlalu banyak yang kemudian parpol-parpol di luar yang kemudian masuk atau gimana? Begini, kalau itu kan kalau soal koalisi ini tentu saja kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Cuma memang kita juga mengerti bahwa ada kebutuhan Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Sekarang ini koalisi kami berempat itu masih sekitar 48%. Oke. Jadi perlu untuk tambah dukungan lagi, mungkin 1 atau 2 partai, tapi jangan semua. Jangan semua? Jangan semua, karena kan kalau semua tidak ada oposisi. Dan yang penting lagi, siapapun misalnya dari pendukung 01 maupun 03, kalau ada yang atau yang bergabung masuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, itu harus konsisten. Konsisten, jangan ya seperti sekarang ini kan ada kelihatan di dalam pemerintahan tapi rasa oposisi.
Oke. Jadi harus konsisten. Kalau dalam pemerintahan ya bersama-sama kita untuk membangun bangsa ini dalam konteks koalisi pemerintahan. Bahwa, nah kalau semuanya masuk kan juga jadi tidak sehat demokrasi kita, perlu ada juga yang berada di luar. Nah yang mana yang di luar itu ya kita, yang mana di dalam, mana yang di luar kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, baik. Mas Huda, jadi sebetulnya kalau pertemuan Prabowo dan Caimin, kira-kira Andi tadi mengatakan ya jangan semua lah, adalah yang berada di luar. Kalau PKB sebetulnya maunya di mana sih sebetulnya? Ya, prinsipnya waktu pertemuan terakhir kami dengan Pak Prabowo, PKB pada posisi siap menjadi kerjasama dengan pemerintahan baru. Nah, pada level itu urusan menteri, urusan apa sepenuhnya belum jadi bahasan. Tapi prinsipnya PKB ingin membuat dan membuka tradisi siapapun yang kalah pilpres, saya kira selain memberikan selamat, selain membangun komunikasi yang produktif dengan si pemenang, salah satunya yang ingin kami tradisikan agenda perubahan yang sempat diusung oleh pasangan 01, kami titipkan kemarin kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, pada konteks itu saya kira semoga ke depan pengalaman pemerintahnya Mas Andi Malarangeng misalnya, yang sempat bikin koalisi gemuk hampir 90% bahkan waktu itu, waktu Pak SBY memerintah itu hampir 91% sebenarnya. Ya, sekitar 70%. 70%. Lebih Mas. Ya, oke. Lebih Mas. Oke. Mendekati 80. Nah, pada konteks itu kami ingin check and balances itu tetap harus berjalan. Oke. Jadi sikap kritis saya kira tetap harus dikembangkan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan itu. Tapi persisnya tawaran dari Pak Prabowo kepada PKB apa, Mas Huda? Ya, Pak Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahan baru masih butuh dukungan dari partai politik lain, terutama konfigurasi di DPR yang tadi disampaikan oleh Mas Andi baru 48%. Nah, pada konteks itu bagi PKB memang masuk. Imin menyampaikan semangatnya adalah melanjutkan. Karena sudah pernah kan membangun koalisi selama 5 tahun ini menjadi bagian di pemerintahnya Pak Jokowi, termasuk di dalamnya kan ada Gerindra. Oke, jadi PKB ingin masuk juga? Ya, intinya sedang dalam proses diskusi, kita lihat nanti tanggal 20 Oktober. Oke, jadi ingin masuk tapi nunggu 20 Oktober. Pipin Sopian, jadi gimana kalau Andi mengatakan udahlah, jangan semuanya juga masuk. Kalau PKS persisnya gimana sih maunya? Sampai yang pertama kami setuju sebetulnya. Jadi memang bahasa merangkul semua tidak harus berada di dalam, ya harus ada di luar sebagai kepantasan demokrasi. Kepantasan demokrasi. Saya kira itu penting ya. Dan PKS akan memilih? Ya sampai saat ini kalau posisi sekarang PKS masih oposisi. Sampai 20 Oktober ya pemerintahan Pak Jokowi. Tapi setelah itu PKS akan mengambil kebijakan. Musyawarah Majelis Syuro 99 anggota Majelis Syuro yang akan memutuskan PKS apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Jadi ketika saat ini kita 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, kami memutuskan untuk di luar pemerintahan karena memang argumentasinya satu adalah kepantasan demokrasi, yang kedua adalah bagaimana kita ingin memberikan pendidikan politik, yang menang silakan menjadi the ruling party, yang kalah silakan berada di luar, dan yang ketiga adalah sebagai corong aspirasi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi kritiknya terhadap pemerintahan. Itu yang kami lakukan di pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi kami juga pernah pengalaman 10 tahun di era Pak SBY bareng Bang Andi Malarangeng. Ya kami melihat bahwa maslahat madorotnya waktu itu, maslahatnya lebih banyak ketika di dalam pemerintahan. Jadi memang waktu itu misalnya Menteri Pertanian dari PKS, Pak Anton, bisa memberikan satu kinerja prestasi yang bagus ketika kita bisa swasembada beras. Mohon maaf saat ini pemerintahan Pak Jokowi tidak tercapai swasembada beras itu. Jadi dan yang kedua misalnya PKS, ketika Dr. Salim sebagai Menteri Sosial, ya
apa yang terjadi? Ada program pengentasan kemiskinan yang disebut dengan program Keluarga Harapan yang saat ini berlanjut sampai saat ini, dan itu program ini sangat baik untuk pengentasan kemiskinan. Jadi bagi kami memang ketika berada di dalam maupun di luar kita fokus. Makanya menteri-menteri dari PKS selalu ketika menjabat pasti mereka mengundurkan diri atau berhenti menjadi pejabat partai. Jadi memang penting capacity to govern. Jadi kemampuan kita untuk mengelola kemenangan ini penting ya, dan ini tentu saya kira siapapun, kami pada posisi tidak berebut menteri karena kami belum memutuskan berada di luar atau di dalam pemerintahan. Baik. Dalam politik memang tidak ada lawan dan kawan abadi selain kepentingan, tapi bagaimana implementasinya? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto